Untuk underlying finance pun itu sama halnya seperti aset kripto lain seperti Bitcoin ya, dia underlyingnya berdasarkan komunitas, kekuatan komunitas dan supply demand. Nantinya kalau sudah ada di pasar tentunya akan bergantung kepada supply dan demand. Halo sob, selamat datang kembali di channel Crypto News. Oke, kali ini kita akan membahas lagi mengenai seputaran aset kripto, teman ya. Kita lihat sebentar teman ke pasar atau ke market Indodax ya, salah satu market yang terbesar dan tertua untuk pasar kripto di Indonesia ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu ya, yang telah saya bahas di konten sebelumnya, bahwa memang untuk pasar kripto saat ini sedang mengalami tren bearish yang cukup tajam. Makanya kalian yang mau berinvestasi di aset kripto, alangkah baiknya untuk dior dulu ya, untuk dicek dan analitik ya, analisa dengan teliti teman-teman ya. Karena memang aset kripto ini underlyingnya memang hanya berdasarkan supply dan demand dan berdasarkan komunitas saja. Semakin banyak demandnya dan supply-nya makin terbatas, otomatis dia harganya akan cenderung naik ya. Itu berlaku untuk teman-teman untuk koin-koin yang memang bukan standar stable coin, teman-teman, yang seperti yang kita lihat di sini ya. Di pun ada yang namanya stable coin ya. Ini memang untuk stable coin ini cenderung dia stabil teman-teman ya, pergerakannya enggak terlalu fluktuatif seperti koin-koin yang memang tidak termasuk ke stable coin. Nah, untuk investasi di koin, terutama di stable coin ini, menurut saya akan lebih aman teman-teman, karena volatilnya tidak begitu tinggi ya, tidak sevolatil untuk aset kripto yang bukan stable coin teman-teman. Di sini hanya kayak ada USDT ya. Untuk stable coin ini ada BUSD teman ya, ada USDC ya, ini teman ya. USDT salah satu stable coin yang cukup lumayan, market capnya cukup tinggi teman-teman. Nah, itu bisa kita menyimpan aset di USDT karena itu stable coin. Perubahannya mau tidak terlalu signifikan teman-teman ya, volatilnya tidak terlalu seperti Bitcoin ini nih, dia akan sangat volatil sekali. Untuk USDT dia cenderung walaupun ada kenaikan tidak nyampe sampai puluhan ribu ya, mungkin hanya ratusan saja ya. Jadi sini kita lihat di sini 14.000 sekian, dan di sini pun naik harganya nggak nyampe 15.000 ya, 14.000 sekian juga. Jadi untuk stable coin ini memang cenderung lebih stabil, dan tentunya untuk mendapatkan profit yang high profit pun di sini cenderung tidak terlalu begitu kita kesempatannya tidak begitu banyak seperti yang di koin-koin yang lain ya, karena memang ini stable coin ini berdasarkan punya patokan, dia berdasarkan dolar teman-teman ya. Jadi $1 berharga satu koin USDT misalnya. Di sini kita bisa lihat pergerakannya pun tidak terlalu volatil seperti koin-koin yang lain teman-teman ya. Nah, dilihat secara weekly pun dia pergerakannya naik sebentar dan akan stabil kembali. Nah, untuk aset jangka panjang untuk menabung misalnya ya, silahkan kalian bisa simpan di stable coin teman-teman ya, stable coin. Kalau kita lihat di koin-koin yang bukan stable coin ini memang fluktuatif sekali teman-teman ya. Kita lihat di weekly, nah Bitcoin kan ini memang kalau untuk para investor yang mungkin berani ya bisa saja di sini ya, dia pada saat dia beli di harga low ini, dia momennya tepat saat masuk dan beli di pasarnya, tentunya dia akan mendapatkan profit yang luar biasa tinggi ya. Dan begitupun kalau kita salah entry teman-teman, kita misalnya buy di sini, membeli di sini, tetapi ternyata bearishnya luar biasa di sini, kita pun akan mengalami kerugian yang sangat besar teman-teman. Saya sarankan untuk berinvestasi di koin-koin yang bukan stable coin, harus
kalian harus lihat dulu ya, analisa dulu ya, lihat dulu ya. Nah memang seperti saya bilang tadi, untuk aset kripto ini underlyingnya hanya berdasarkan dua, yaitu kekuatan komunitas yang mendukung koin tersebut dan supply demand ya. Itu aja temennya yang bisa memperkuat harga koin aset kripto seperti Bitcoin dan turunannya ini di luar stablecoin ya. Itu kekuatannya hanya berada di komunitas dan supply demand. Tentunya banyak orang yang menjual aset kriptonya seperti Bitcoin contohnya, tentu harganya akan turun teman-teman ya. Tentunya Pi Network pun nanti memang proyeknya memang ada teman-teman ya, cukup kita bisa baca, cukup kita bisa pelajari di roadmap dan white papernya. Tapi memang untuk underlying Pi Network pun itu sama halnya seperti aset kripto lain seperti Bitcoin ya, dia underlyingnya berdasarkan komunitas, kekuatan komunitas dan supply demand. Nantinya kalau sudah ada di pasar tentunya akan bergantung kepada supply dan demand. Kalau demand permintaannya banyak, supply-nya akan terbatas ya, dibatasi, tentunya harga akan naik juga ya. Oke, itu sekilas mengenai edukasi nih ya, mengenai aset kripto, kenapa harga kripto, suatu kripto bisa naik dan bisa turun. Tentunya dipengaruhi intinya dua poin, yaitu kekuatan komunitas dan supply demand dari koin tersebut ya. Itu aja konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, sedikit memberikan informasi ke kalian. Silahkan bagi kalian yang baru mengenal channel ini tentu dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan bantu para pionir. Tentunya bagi kalian yang masih setia, kita kawal terus Pi Network sampai akhir ya. Salam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.